Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Devi Amelia dengan NIM 11940100044, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, teman-teman, kali ini aku akan memberikan penyuluhan sosial nih mengenai ketahanan keluarga pada era pandemik COVID-19. Bahwasannya sudah kita ketahui ya teman-teman, pada tahun 2019 lalu dunia itu dikejutkan dengan munculnya virus baru yang menjadi wabah di seluruh dunia, yaitu novel coronavirus atau SARS-CoV-2 atau yang sering dikenal oleh masyarakat kita itu virus corona. Nah, teman-teman, ternyata virus corona ini atau virus COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan dengan cepat dan penyebarannya itu sangat mudah dan sangat sulit dihentikan. Nah, sudah berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan krisis ini yang sedang dialami ya oleh umat manusia di seluruh dunia. Nah, kenapa sih situasinya begitu gawat? Karena ternyata fenomena virus COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan saja, teman-teman, tetapi mulai dari aspek ekonomi sampai pendidikan pun juga terkena imbasnya. Nah, adanya virus corona ini, kita kan disarankan untuk beraktivitas dari rumah ya, misalnya kerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, pelajar mahasiswi itu belajar dari rumah, pokoknya semua serba dari rumah. Nah, sebenarnya perubahan ini itu memberikan pengaruh yang besar nih teman-teman terhadap setiap individu dan seluruh keluarga di Indonesia. Tentunya kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga di Indonesia jika melihat pendapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, ketahanan keluarga itu merupakan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual guna hidup yang mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Nah, saat ini dapat kita rasakan dampak dari bencana COVID-19 ini bisa menjadikan kehidupan terburuk dan juga tekanan hidup yang tinggi ya bagi keluarga. Misalnya bisa menimbulkan stres atau tekanan jiwa. Ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang terus menuntut lapangan kerja yang semakin sempit, kemampuan IT yang mungkin sangat diperlukan dan untuk manusia semuanya karena daring, kebutuhan kuota juga sangat dibutuhkan pada COVID-19 ini. Nah, berbagai tekanan hidup yang membuat suasana hati menjadi tertekan, jika suasana ini itu terus berkelanjutan ya teman-teman, maka akan menjadi tekanan ekonomi yang berat bagi suatu keluarga. Dengan demikian, dalam menjalani hidup di era dan pasca pandemi ini sangat dibutuhkanlah ketahanan keluarga. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan dengan landasan teologis firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Menurut Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Fathul Qadir itu menyebutkan bahwa cobaan dari Allah merupakan suatu keniscayaan. Bisa berupa cobaan yang menantang fisik, psikis, dan mental seseorang. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa berbagai peristiwa yang menimpa itu pada hakikatnya merupakan ujian atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Dengan ketauhidan seorang mukmin itu akan menuntunkan bahwa
berbagai peristiwa yang menimpa itu bukanlah suatu persoalan, karena manusia hidup itu pasti akan diuji dengan berbagai macam persoalan. Itu perlu diingat ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang dikatakan Imam At-Tabari juga dalam kitab tafsirnya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menguji saya, atas apa yang akan saya uji mereka, dan orang-orang yang menahan diri dari keharapan saya atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang memaksakan diri untuk melakukan apa yang saya tegaskan kepada mereka, ketetapanku sekalipun aku menguji mereka dengan apa yang akan kutimpa mereka. Nah, dengan demikian, teman-teman, ada beberapa upaya nih yang dapat kita lakukan untuk memperkuat ketahanan dalam suatu keluarga. Apa aja sih upaya itu? Nah, upaya yang pertama itu meningkatkan ketahanan psikologis, yakni dengan cara 3M. M yang pertama itu mengelola emosi diri, M yang kedua itu mengembangkan pola pikir positif. Nah, teman-teman, untuk mengembangkan pola pikir positif ini, terutama orang tua ya, mereka itu harus mampu menyikapi segala situasi dan kondisi dengan jiwa yang tenang, pikiran juga harus lapang gitu. Nah, yang M ketiga itu mencoba untuk ikhlas, bertawakal, serta selalu bersyukur atas apa yang diterima agar mendapatkan hati yang tenang. Nah, upaya yang kedua yaitu memperkuat ekonomi. Dalam hal ini, keluarga perlu mencari sumber penghasilan tetap yang stabil. Kemudian, keluarga juga mungkin ya bisa memprioritaskan terlebih dahulu bahan-bahan pokok yang akan dibutuhkan ke depannya. Mungkin juga bisa untuk diusahakan menabung ya, karena tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Nah, upaya yang ketiga yaitu interaksi sosial perlu dijaga. Teman-teman, walaupun dari situasi pandemi ini, interaksi itu dapat dilakukan secara luring luar jaringan ataupun daring dalam jaringan. Nah, perjumpaan yang dilakukan secara langsung ini ya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, teman-teman. Sebenarnya nih, teman-teman, komunikasi secara virtual ini bisa menjadi alternatif loh untuk di era pandemi ini, yang pastinya ini itu menjadi salah satu alternatif untuk menjaga silaturahmi kita agar tidak terputus antara keluarga, saudara, dan teman. Jadi pokoknya silaturahmi jangan sampai terputus ya teman-teman. Nah, upaya yang keempat yaitu meningkatkan ketahanan spiritual. Ajaran dan nilai agama yang merupakan nilai pondasi kehidupan manusia. Kondisi dari rumah ini mungkin saja bisa menjadi kesempatan yang baik bagi setiap keluarga untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan memperdalam ilmu agamanya agar pikiran juga tetap jernih. Nah, teman-teman, itu adalah 4 upaya ikhtiar kita dalam melakukan penguatan dalam keluarga. Jadi, bisa disimpulkan nih, tidak ada keluarga yang terlepas dari masalah dan himpitan masalah COVID. Namun, tidak ada juga masalah yang tidak tersedia jalan keluarnya. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia ini untuk segera keluar dari himpitan masalah COVID dan bisa segera bangkit untuk membangun negeri yang lebih maju lagi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya paparkan tadi menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman ke depannya dan bisa bermanfaat tentunya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.